warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat Bu, luar biasa, tetap semangat Bu. Alhamdulillah, meskipun Lemes Bu. cuaca mendung, meskipun siang hari, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, ilmu yang manfaat, barokah selalu. Nggih. Oke, kondisinya bagaimana hari ini? Masih fit ya? Alhamdulillah fit Bu, baru ini setelah istirahat tadi di Mami dan sekarang itu sudah pulih tenaga, kembali tenaganya Bu. Oke, baik, duduknya silakan dirapikan dulu, Mas Aziz. Ya, Mbak Latifah, bukunya mungkin bisa ditata agar lebih fokus lagi belajarnya, nggih. Nggih, terima kasih. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Untuk Mas Aziz, minta tolong dipimpin doanya, nggih. Injih Bu Nini, teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran agar apa yang kita kerjakan nantinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Aziz atas doanya yang khusyuk sekali. Insya Allah pembelajaran hari ini banyak berkahnya, nggih. Amin. Oke, terlebih dahulu Bu ini akan mengecek kehadiran kalian. Mas Aziz Hoiri hadir ya. Hadir Bu, hadir. Mas Ahmad Mufid, Selalu hadir. ya hadir. Mbak Latifatul Fajriyah, Hadir Bu. sepertinya ada yang belum masuk nggih ini nggih. Siapa nggih? Anak-anak kira-kira yang belum masuk? Wawan, Bu. Wawan kayaknya tadi izin ke toilet sebentar, Bu. Sama Jainal, Bu, tadi. Azaid ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, nah, yang akan kita pelajari tentang cinta tanah air dan moderasi beragama. Oke, tujuannya yang pertama yakni menganalisis nilai-nilai cinta tanah air dan moderasi beragama. Jadi nanti kita akan memecahkan studi kasus tentang penerapan cinta tanah air dan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Oke. Ini nanti kita akan mengamati gambar nih. Nah, sebelum masuk ke materi, sebelum kita mengamati gambar, Bu Nini ingin memberikan motivasi terlebih dahulu. Ayo, sebagai generasi muda, kita harus tetap semangat. Kita tunjukkan bahwa kita sebagai generasi pemuda penerus bangsa bisa mewujudkan cita-cita bangsa kita. Ya, nanti semoga bisa menjadi bangsa yang maju, menjadi Indonesia emas 2045. Ya, amin. Oke, kita amati gambar terlebih dahulu ya. Oke, Sudah siap, sudah, Bu. ya, anak-anak. Bisa kita lihat gambar satu. Nah, ini menunjukkan tentang apa, anak? Mungkin Mbak Lati bisa tunjukkan ini gambar tentang apa? Gambar satu itu ada dua perbedaan sebetulnya Bu. Yang gambar di sebelah kiri itu pakai baju muslim, itu kayak menandakan itu adalah orang Islam. Yang sebelah kanan itu kayaknya dilihat dari bentuk bajunya ya, itu dari orang yang beragama Buddha sepertinya Bu. Cuman mereka itu di situ itu interaksinya kayak sedang membagi makanan gitu Bu. Ya, benar sekali. Ini bentuk toleransi beragama ya, anak-anak ya. Nah, jadi Oh, begitu. Ya, ya, Bu. Oke. ya, pemeluk agama yang menjalankan agamanya masing-masing, mereka saling berbagi seperti itu, tanpa mengganggu keyakinan mereka. Nah, kemudian, oke, itu yang tentang toleransi. Nah, ini mungkin masing-masing yang biasanya sering berbagi. Nah, kira-kira ini gambar menunjukkan apa ya? Mas Wawan? Enggak, Mas Wawan? Iya, Bu. Nah, ini kira-kira gambar menunjukkan apa, Mas Wawan? Yang gambar 4 itu eh, gambar seorang perempuan sedang membawa bendera merah putih Republik Indonesia, kemudian ditancapkan di sebuah pulau, Bu. Tujuannya untuk apa ya kira-kira, Mas?
Saya tidak tahu tujuannya untuk apa ya, Bu ya. Iya, jadi perempuan ini saking cintanya kepada bangsa Indonesia, dia ingin menunjukkan rasa cinta tanah airnya ketika dia nanti membawa bendera merah putih untuk ditancapkan di atas gunung seperti itu. Itu juga salah Oh, satu nggih. cinta tanah air. Ya, jadi mengunggulkan simbol negara kita seperti itu. Baik ya. Kemudian kira-kira menurut mas-mas mbak-mbak ini, cinta tanah air itu apa sih? Mencintai tanah kelahiran, Bu. Oke, benar, mencintai tanah kelahiran. Apalagi? Mencintai sepenuhnya bangsa dan Indonesia ini, Oke, bangsa dan negara ini. ya benar sekali Mas Zainal, pintar. Kemudian untuk moderasi beragama. Nah, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang moderasi beragama? Suaranya Ibu kurang jelas, Bu. Oh iya? Oke, Mas Aziz, sekali bisa memberikan pendapat. Apa itu? Saling menghormati antar umat beragama, Bu. Apakah begitu, Bu ya? Mungkin ya. Ya, benar. Jadi moderasi beragama itu nanti adalah tengah-tengah, saling toleransi, saling menghargai satu sama lain. Baik, untuk penjelasan lebih lengkapnya, kita lihat video pembelajaran terlebih dahulu ya. Pada itu. Ya, tidak boleh. Kita harus bisa menempatkan sesuatu ini di tengah-tengah. Ada beberapa prinsip. Yang pertama, baik, rasa cinta bagi antar umat beragama. Oke. Bisa dilihat anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu, bisa. Juga ya? Oke. Baik, jadi ini nanti setelah kita mempelajari materi yang ada di YouTube dan yang ada di presentasi tadi, saatnya kita menganalisis tentang studi kasus yang akan Bu Nini berikan, melalui LKPD-nya. Baik, sebelumnya kita bagi kelompok terlebih dahulu, nggih. Oke, kelompok pertama Mas Ahmad Mufid, kemudian kelompok kedua Mas Aziz Hoiri, kelompok ketiga Mbak Latifah sama Mas Wawan, kemudian kelompok 4 Oke. Jadi yang harus kalian kerjakan ini tentang kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita mengenai cinta tanah air, isu-isu intoleransi ataupun moderasi beragama. Oke, silahkan kalian lihat LKPD-nya yang akan Bumi share. Nah, kecil sekali ya. Oke, sebentar saya besarkan terlebih dahulu. Nah, ini untuk soal pertama. Nah, ini ada sebuah sekolah rutin mengadakan perayaan hari besar keagamaan. Nah, dari berbagai agama sebagai bentuk moderasi beragama. Namun ada orang tua siswa yang merasa kegiatan ini tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, pertanyaannya, bagaimana sekolah dapat mengedukasi siswa dan orang tua untuk memahami pentingnya menghargai tradisi keagamaan sebagai wujud moderasi? Nanti silakan dijawab, nggih. Untuk kelompok 1, kelompoknya Mas Ahmad Mufid. Kemudian yang kedua, ini ada soal, yakni sejumlah siswa di sekolah menerima ajakan untuk mengikuti kelompok kajian agama yang cenderung bersikap ekstrim terhadap perbedaan pandangan. Beberapa guru khawatir ajakan ini akan mempengaruhi keharmonisan di sekolah. Pertanyaannya, bagaimana kamu sebagai siswa dapat berkontribusi untuk menyebarkan pemahaman agama yang moderat di lingkungan sekolah? Tunggu. Kemudian, kelompok 3, tadi yang sudah dibagi. Nah, ini tentang cinta tanah air ya. Yang pertama pertanyaannya, di lingkungan masyarakat banyak yang lebih memilih produk luar negeri daripada produk lokal dengan alasan kualitas atau gengsi. Padahal kampanye cinta produk Indonesia sedang digalakkan oleh pemerintah. Pertanyaannya, sebagai siswa SMK, bagaimana kamu bisa mendorong teman-temanmu untuk mendukung produk lokal dan apa manfaatnya bagi bangsa? Tunggu. Kemudian, yang terakhir tentang cinta tanah air juga. Nah, ini sebuah sekolah mengadakan lomba bertema cinta tanah air seperti lomba lagu daerah, pembuatan poster, dan cerita pendek tentang perjuangan kemerdekaan.
Namun, hanya sebagian kecil siswa yang ikut, sementara yang lain kurang tertarik karena menganggap kegiatan ini tidak relevan. Pertanyaannya, bagaimana kamu bisa meningkatkan partisipasi siswa lain dalam kegiatan ini dan menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya? Oke, kira-kira bisa dipahami ya di setiap soal-soal tersebut? Halo anak-anak. Bu. Bisa. Nah, apa ngantuk ini ya? Bisa, Bu. Ibu lapar, Ya, Bu. semangat ya, meskipun Sebentar lagi istirahat. sabar ya, habis ini bisa makan siang, setelah itu sholat. Lemes, Bu. Ya. Iya. Ibu, nanti ditraktir sama Bu Nini nanti. Nanti kita ke kantin bareng ya. Oke. Ya, baik. Silakan berkumpul Masuk. dengan kelompoknya. Oke. Nah, kemudian kalian bisa mempelajari YouTube yang Bu Nini share tadi di grup kelas sama PPT-nya yang sudah Bu Nini share. Nah, ini silakan kalian diskusikan, kalian analisis. Hal ini untuk menunjukkan seberapa terampil cara berpikir kritis kalian. Oke. Waktunya 20 menit, apakah cukup? Cukup, Cukup, Bu. Bu. Oke. Cukup, Bu. Nggih, cukup. Oke. Sekarang Bu Nini kasih waktu kalian untuk berdiskusi terlebih dahulu. Kemudian nanti kalian presentasikan di depan kelas ya. Oke, Bu. Oke, silahkan. Oke, waktunya sudah habis ya anak-anak. Oke, saatnya presentasi nggih. Nah, siapa yang mau mempresentasikan hasil kerjanya tadi? Kelompok berapa dulu nih? Urut mawon Bu dari kelompok 1. Ini saya mendapatkan soal tentang sejumlah siswa di sekolah yang menerima ajakan untuk mengikuti kelompok kajian agama yang cenderung bersikap ekstrim terhadap perbedaan pandangan. Beberapa guru khawatir ajakan ini akan mempengaruhi keharmonisan sekolah. Pertanyaannya kan tadi itu bagaimana kamu sebagai seorang siswa dapat berkontribusi untuk menyebarkan pemahaman agama yang moderat di lingkungan sekolah. Nah, jawaban dari kelompok kami, nah kita bisa melakukan yang dapat kita lakukan itu yang pertama itu kita itu harus belajarnya itu dari sumber yang otentik. Nah, kita itu bisa mencari informasi tentang agama dari sumber-sumber yang terpercaya seperti kitab suci dan ulama yang moderat. Selanjutnya, kita bisa mengikuti kegiatan keagamaan yang moderat. Artinya ikut serta dalam kegiatan keagamaan yang mengajarkan nilai-nilai toleransi dan moderasi. Yang bisa dilakukan selanjutnya itu adalah berdiskusi dengan guru agama seperti kita ini berdiskusi dengan Bu Nini, bisa menanyakan kepada guru agama tentang pemahaman yang benar tentang agama dan cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menjadi seseorang itu yang tengah-tengah. Jangan sampai kita itu terlalu ekstrim kanan dan terlalu ekstrim kiri. Begitu Bu jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Luar biasa. Beri aplaus untuk kelompok 2, Mas Aziz Hoiri dan kawan-kawan. Oke. Yang lain juga bagus presentasinya, Mas Aziz juga sangat bagus. Tolong ya, apa yang dipresentasikan teman kalian, silakan dicatat untuk kali karena ilmunya dicatat, tidak dicatat. Ya. Oke. Baik. Kemudian untuk refleksi hari ini. Oke, untuk refleksi hari ini ya. Ada hal yang membuat kalian masih bingung kira-kira? Halo. Boten, Bu, sudah sangat jelas sekali. Ya, sudah membedakan catatan air dan moderasi beragama juga ya. Betul, Bu. Oke, nah apa sih kira-kira yang sudah kalian pahami tentang air dan moderasi beragama? Mas Zainal mungkin jelas? Kalau menurut saya, Bu, cinta tanah air itu seperti logonya Nahdlatul Ulama itu loh, Bu. Hubbul waton minal iman itu loh, Bu, ya. Benar. Setahu saya gitu. Cinta tanah air sebagian dari iman. Semakin kita cinta kepada tanah air, maka semakin cinta iman kita. Semakin kuat cinta kita terhadap bangsa dan negara ini. Kurang lebih seperti itu, Bu.
Sip, pinter sekali. Mas Zainal Fanani mencerminkan lagu Hubbul Waton Minal Iman ya dalam kehidupan sehari-hari. Sepertinya anggota Leres Bu, leres. ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kemudian yang ketiga, bagaimana sih sikap yang kalian pelajari dan kalian terapkan tentang cinta tanah air dan moderasi beragama ini? Mas Wawan, barangkali bisa menunjukkan satu sikap. Untuk menunjukkan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya tidak memilih-milih teman bergaul, Bu. Jadi dengan siapa saja kita terbuka, tidak memilih teman yang satu agama saja misalnya, atau memilih teman yang satu frekuensi saja, tidak, tetapi semuanya kita temani, tidak kita pilih-pilih. Itu mungkin dari saya, Bu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Insya Allah semuanya sudah paham ya. Jadi cinta tanah air adalah ungkapan rasa bangga kita kepada bangsa Indonesia, tanah kelahiran kita. Dan hendaknya kita bisa saling menjaga kesatuan dan persatuan. Nah, cinta tanah air juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai moderasi beragama. Bahkan agama sendiri menyuruh kita untuk cinta tanah air. Seperti yang Mas Zainal tadi jelaskan ya, hubbul waton minal iman. Oke, begitupun moderasi beragama. Dengan kita menerapkan moderasi beragama, maka kita menunjukkan eksistensi kita, toleransi kita terhadap tanah air kita. Itu nggih. Baik. Kemudian yang terakhir nih kita akan melakukan ice breaking. Ice breaking kita akan main kuis game online ya. Siapkan HP kalian, nggih. Oke, sudah disiapkan ya anak-anak ya. Sampun, Bu. Oke, kalau sudah silahkan kalian buka website play.blocket.com. Ya, apakah sudah? Sudah, Bu. Oke, bentar ya. Ini masih loading. Mana nih? Mau main game yang mana nih? Oh, yang paling asyik, Bu. Ini aja ya. Kita nanti banyak mas. Oke, masnya semakin banyak. Saya suka mas-masan. Mas Aziz. Oh iya. Aziz, Mufid, Mas Al, Awan, kecuali Mbak Latif ini ya nggak ada masnya nih. Ada Bu, masnya di Oke. Oke, ini santai saja ya karena kita ice breaking yang sifatnya santai. Kita main game online dulu biar nggak stres, biar tetap semangat, oke? Oke, kita mulai. Bentar, itu masih berputar. Silahkan memasukkan ID. Saya kok nggak bisa, Bu. Mas Mufid, Mas Mufid apa Masa bisa kuotanya masuk? bukan? Nggak punya kuota Sudah ya, itu, bisa Mas kita Mufid itu, mulai Bu. ya. bisa. Oke, sudah selesai. Wah, ternyata Mas Wawan dapat peringkat 1. Menjawab Bu, Yes. sudah habis waktunya. 2, 3. Iya, karena kita namanya main game ya, jadi harus cepat, tepat, dan cermat ya. Oke, ternyata pemahaman kalian insya Allah sudah luar biasa. Kalian sudah mampu berpikir kritis mengenai cinta tanah air dan penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jangan lupa nggih ya, jaga persaudaraan kita, jaga cinta tanah air kita, karena kita senantiasa yang kita harapkan adalah hidup damai dalam bingkai kebersamaan. Oke. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat.
Amin. Memberikan banyak ilmu pengetahuan. Jangan lupa untuk tujuan pembelajaran kita selanjutnya yakni memproyeksikan penerapan cinta tanah air dan si beragama dalam video. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Terima Bu kasih, Nini atas Bu. ilmunya. Sampai ketemu minggu depan. Ya, sampai jumpa lagi.